Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tercinta, alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Inspirasi Bu Nurul. Semoga sahabat senantiasa sehat walafiat, tidak pernah lelah untuk senantiasa menebar manfaat dan berbagi kebaikan. Nah, kita mau belajar terus dan terus belajar. Belajar bukan hanya ketika kita masih di bangku sekolah, masih di bangku fakultas, tapi belajar di kehidupan di semesta alam raya ini. Di dunia ini sebetulnya banyak sekali wanita-wanita yang inspiratif, yang kehidupannya bisa kita ambil pelajaran dan bisa menjadi suri tauladan terbaik bagi generasi-generasi berikutnya. Nah, bukan hanya ketika di zaman modern ini saja wanita-wanita inspiratif itu, tetapi di zaman Rasulullah pun, bahkan juga di zaman sebelum Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada wanita-wanita yang kehidupannya, yang budi pekertinya, yang sikap tingkah lakunya senantiasa memberikan inspirasi untuk kita, bagi generasi-generasi kita yang ingin mempunyai satu contoh tauladan yang mulia. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ada 4 wanita yang menjadi suri tauladan kita, yang bisa menjadi kehidupannya, bisa menjadi panutan kita dan bisa kita ambil pelajaran yang sangat baik. Nah, keempat wanita ini pun juga disebut sebagai calon-calon penghuni surga. Keempat wanita terbaik yang di masanya keempat wanita ini sangat memberikan suri tauladan terbaik bagi sekitarnya di masanya. Nah, siapakah keempat wanita istimewa ini yang disebutkan bahwa mereka ini adalah calon-calon penghuni surga? Nah, pertama adalah Maryam binti Imron. Kemudian yang kedua adalah Asiyah imro'atul Fir'aun. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid. Dan yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menempati posisi yang pertama adalah Maryam binti Imron. Seperti yang kita kenal bahwa Maryam adalah ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Nah, Maryam binti Imron ini dikenal sebagai wanita yang sangat taat beribadah kepada Allah. Sejak kecil sudah mentasarufkan hidupnya untuk membaktikan dirinya, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dari pelajaran yang bisa kita gali dari kehidupan Maryam adalah beliau adalah seorang yang mulia, yang senantiasa menjaga martabat dan harga dirinya. Wanita suci yang senantiasa taat beribadah dan tidak pernah melakukan suatu dosa apapun. Nah, sehingga disebutkan bahwa Maryam adalah salah satu wanita terbaik ciptaan Allah. Karena kemuliaannya, karena kesuciannya, sampai akhirnya Allah menganugerahkan seorang putra di dalam rahimnya dalam keadaan dia masih gadis. Mungkin secara logika tidak masuk akal ya. Bagaimana seorang wanita bisa hamil tanpa seorang lelaki? Karena dia tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Nah, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin karena kekuasaannya, dan hal ini pun terjadi hanya sekali sepanjang masa. Nah, diriwayatkan bahwa kehidupan Maryam ketika beliau hamil ini mendapatkan cobaan yang sangat berat. Cobaan senantiasa datang bertubi-tubi.
Karena sudah pasti bagaimana mungkin seorang wanita yang suci senantiasa beribadah kepada Allah, yang senantiasa taat menjadi wanita yang solihah kemudian hamil. Nah, tentu bagi manusia biasa, masyarakat awam tentu tidak percaya, sehingga mereka senantiasa menghujat, menghina, melecehkan, dan rasa tidak kepercayaan kepada Maryam. Tetapi dengan segala keteguhan hatinya, dengan segala kekuatannya, keimanannya kepada Allah, Maryam akhirnya bisa melalui semuanya dengan baik. Disebutkan juga karena kemuliaannya inilah Maryam diberikan mukjizat. Dia bisa makan dari hidangan-hidangan yang turun dari surga, langsung makanan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Salah satu wanita yang menginspirasi tentang kebaikannya, tentang ketaatannya, tentang bagaimana melalui ujian-ujian dan cobaan adalah salah satunya adalah wanita suci mulia, yaitu Maryam binti Imran. Dan wanita berikutnya adalah Khadijah binti Khuwailid. Siapakah Ibunda Khadijah? Nah, bagi yang senantiasa belajar tentang sejarah kehidupan Rasulullah, pasti sudah tidak asing lagi nama Khadijah. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah. Nah, Khadijah adalah seorang saudagar yang kaya raya. Nah, dia beriman kepada Allah. Kemudian dia mentasarufkan seluruh hartanya untuk perjuangan Rasulullah di jalan Allah. Nah, karena kecintaannya kepada agamanya, karena kecintaannya, kepercayaannya kepada Allah. Nah, beliau Khadijah Al-Kubra ini juga disebut sebagai wanita-wanita yang menjadi calon-calon penghuni surga. Dan yang ketiga adalah Asiyah Imro'atu Fir'aun, yaitu wanita yang menjadi istri dari Fir'aun. Sudah sangat populer bahwa dikisahkan Fir'aun ini menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Dia ingin seluruh rakyatnya di wilayah kerajaannya semuanya menyembah kepada dia, karena dia merasa dialah yang paling berkuasa, dialah yang maha segalanya. Karena itu ketika kemudian istrinya yaitu Asiyah ini diam-diam dia beriman kepada Allah. Nah, ketika kemudian Fir'aun mengetahui bahwa istrinya sendiri tidak menurut kepadanya, tidak taat kepadanya, bahkan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia akan menjatuhkan segala sanksi, menjatuhkan segala apa yang akan menjadikan dia supaya dia kembali untuk kepada Fir'aun. Tetapi dengan keteguhan iman yang sangat kuat, dengan berbagai cobaan, dengan berbagai ujian, dengan berbagai apapun yang ditimpakan oleh Fir'aun, suaminya sendiri kepadanya, tetapi Asiyah tetap memegang teguh keimanannya kepada Allah. Bahkan dengan segala daya upaya apapun yang mencelakai dirinya, Asiyah tidak pernah takut, tidak pernah gentar, tidak pernah melepaskan keimanannya kepada Allah. Bahkan karena kemuliaannya ini juga lah. Nah, akhirnya di dalam surat At-Tahrim diabadikanlah doa dari Ibunda Asiyah ini. Rabbi ba'nili indaka baitam fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku surga di samping engkau. Nah, ini sebagai bentuk apa? Tidaklah berarti apapun yang dimiliki di dunia pada saat itu. Begitu banyak kemewahan-kemewahan yang melingkupinya, begitu banyak kemudahan, tetapi tidak menggiurkan, tidak melenakan dirinya untuk lalai dari ketaatannya kepada Allah. Harapannya hanyalah Allah, harapannya segala keimanannya tertumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putri kesayangan Rasulullah sendiri. Nah, dengan sebab keistimewaan apa Fatimah juga disebutkan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Nah, Fatimah ini sangat menginspiratif bagi wanita-wanita generasi-generasi sesudahnya, termasuk generasi kita. Nah, Fatimah ini adalah juga sebagai istri dari sahabat Rasulullah, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dengan kesederhanaan hidupnya, dengan segala upayanya. Nah, Fatimah ini terkenal sebagai seorang putri yang sangat cerdas. Nah, dia begitu teguh memegang ketaatannya kepada Allah, juga ketaatannya kepada suaminya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, dari keempat wanita istimewa yang hanya saya sebutkan sekilas kehidupannya, tidak secara mendetail tadi, tetapi paling tidak kita bisa belajar banyak dari wanita-wanita tersebut. Nah, seperti Maryam binti Imran. Nah, dengan kemuliaannya, dengan kesuciannya, dengan keteguhannya, yang beliau mengalami hal yang tidak biasa. Nah, ini sampai kemudian Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam. Nah, surat Maryam ini ada di surat ke-19, di juz ke-16. Nah, sehingga ketika para wanita menginginkan punya anak yang solihah, nah, biasanya wanita-wanita hamil yang sedang mengandung putranya, kalau perempuan semua berharap, semua ingin supaya bisa seperti Ibunda Maryam. Ya mungkin tidak bisa 100%, tetapi paling tidak bisa meniru, bisa mirip dengan Ibunda Maryam. Nah, banyak ibu-ibu hamil ketika mereka sedang mengandung itu senantiasa membaca surat Maryam. Nah, ya tidak apa-apa, karena membaca surat apapun di dalam Al-Quran itu baik, semua mendapatkan keistimewaan, karena di dalam Al-Quran itu adalah sumber daripada cahaya. Di dalam Al-Quran itu menjadi sebuah sumber suri tauladan dan juga membawa keberkahan hidup. Lantas bagaimana dengan diri kita yang hanya wanita biasa, ibu rumah tangga, yang senantiasa disibukkan dengan segala kerepotan-kerepotan di dalam rumah tangga kita, yang senantiasa disibukkan oleh hal-hal yang mengitari diri kita. Apakah kita bisa taat seperti taatnya Maryam, seperti sedekahnya Khadijah Al-Kubro, seperti juga keteguhan hati daripada Ibunda Asia, dan juga seperti kecerdasan dari Fatimah Az-Zahra. Nah, kita wanita sebetulnya sangat dimuliakan oleh Allah. Wanita adalah wanita yang lembut untuk dari sifat, dari tutur kata, tetapi sebetulnya wanita itu bisa kuat kalau dia menghadapi ujian cobaan. Karena apa? Di dalam hatinya tumbuh sesuatu yang meneguhkan, apalagi didorong oleh misalkan oleh masalah anak. Nah, wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang senantiasa menginspirasi adalah wanita-wanita yang dia teguh dan tidak gampang luluh, tidak gampang lemah oleh keadaan yang mempengaruhi di luar dirinya. Karena itu bagaimana kita untuk bisa juga insya Allah nanti juga bisa menjadi penghuni-penghuni surga. Nah, insya Allah di episode berikutnya akan kita pelajari bersama bagaimana kita bisa meraih dan bisa menjadi di antara ciri-ciri penghuni surga, insya Allah. Sahabat-sahabatku tercinta, ayo
terus-menerus kita belajar. Belajar dari hal sekecil apapun, belajar di sekitar kita bahwa segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak ada yang sia-sia. Semua apa yang dihamparkan di dalam kehidupan kita itu adalah pelajaran, adalah yang bisa kita gali, apa yang bisa kita ambil sebagai hikmahnya. Ujian, cobaan hidup, apapun, baik masalah anak, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, apapun, insya Allah kita tidak bisa menghindar dari yang namanya ujian dan cobaan. Tetapi mintalah kekuatan, mintalah dukungan, support hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita curhat, kita mencurahkan segala isi hati kita. Insya Allah dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka tidak ada yang tidak bisa kita lampaui dengan baik. Mudah-mudahan kita yang menjadi ibu-ibu rumah tangga, yang kita menjadi wanita-wanita yang aktif, maupun kita-kita yang tetap beraktivitas di dalam kehidupan kita, senantiasa dibimbing oleh Allah di jalan yang diridhoinya. Akhirnya kita menjadi wanita-wanita yang bisa menginspirasi di sekitar kita, menjadi wanita-wanita yang teguh, kuat, dan utamanya bisa menjadi contoh teladan yang baik, terutama untuk putra-putri kita semuanya. Semoga putra-putri kita semuanya menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.